Luka batin itu sebetulnya tidak ada. Saya menemukan sebuah komentar di Facebook saya yang menanyakan, Mas Firman, apakah setelah belajar AMC kita bisa menyembuhkan luka batin? Saya tersenyum ketika membaca komentar tersebut, dan saya ingin ulas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Sebuah channel YouTube yang berbeda dengan channel lainnya, memberikan inspirasi dan tentunya memberikan pencerahan, dan juga buku-buku saya berbeda dengan buku-buku yang ada di luar sana. Itulah kenapa saya membuat juga namanya Formula Alpha Man Control atau AMC sebagai panduan untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Tentu Anda sering mendengar istilah atau tulisan luka batin. Saat ini kata itu kembali populer. Banyak orang-orang yang membahas tentang menyembuhkan luka batin. Hampir semua masalah hidup dikaitkan ke sana. Uang sedikit, bisnis gagal, hubungan gagal, katanya luka batin. Tidak percaya diri, katanya ada luka batin di masa kecil kita. Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri kita yang rusak permanen karena disebut luka. Padahal kalau kita mau merenung, kita mau berpikir yang jernih, luka batin itu sebenarnya tidak pernah ada. Saya ulangi, luka batin itu sebenarnya tidak pernah ada. Yang ada adalah cara berpikirnya yang salah dan belum diubah. Sekarang kita coba bahas pelan-pelan. Kalau menyebut kata luka, luka itu adanya di tubuh, di jaringan fisik. Kulit bisa luka, otot bisa luka, tulang bisa retak. Tapi pikiran kita itu bentuknya adalah, saya sebut seperti software. Tidak bisa robek, tidak bisa berdarah. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan saya terluka batin saya, yang sebenarnya terjadi bukan luka yang berdarah, bukan, melainkan memori-memori yang terus diulang-ulang. Bukan karena peristiwanya masih ada, tapi karena Anda sibuk memutar kenangan itu. Padahal peristiwa itu sudah berlalu, sudah lewat, tapi Anda terus menghidupkannya lagi. Kemudian disebut jadi luka batin. Padahal luka batin itu ya dari masa lalu. Kata kuncinya sederhana. Apa? Itu semua sudah lewat, sudah selesai. Itu di masa lalu Anda. Sehingga masalahnya bukan pada kejadiannya, bukan pada peristiwanya, tapi ada pada cara pikiran Anda memaknainya hari ini. Gini, ada dua orang nih mengalami kejadian yang sama. Yang satu bisa bangkit-bangkit saja. Dia sudah tahu kalau itu masa lalunya. Dia bangkit dan berubah jadi lebih dewasa lagi. Yang satunya diingat-ingat dan menganggap itu sebuah kerusakan seumur hidup. Kita lihat, bedanya bukan di peristiwanya, tapi di program yang ada di pikiran itu. Dan kabar baiknya, semua program di kepala Anda bisa diubah. Kenapa saya membuat video ini? Karena istilah luka batin sering kali membuat orang merasa terjebak. Seolah-olah tidak bisa, seolah-olah itu permanen, harus butuh terapi-terapi, butuh meditasi dan sebagainya. Padahal itu hanya istilah yang orang akhirnya terjebak dengan problemnya sendiri. Ketika seseorang percaya dirinya punya luka batin,
Tanpa sadar, dia terus mengatakan bahwa saya seperti ini karena masa lalu saya. Artinya apa? Hidup Anda hari ini dikendalikan oleh masa lalu Anda. Anda tidak punya tanggung jawab kepada diri Anda. Dan Anda merasa perlu disembuhkan. Ini yang lucu sebetulnya. Apa yang disembuhkan? Padahal yang dibutuhkan bukan penyembuhan, bukan terapi-terapi, tapi pemahaman yang benar. Oke? Pikiran Anda itu bukan seperti korban kecelakaan, tapi sebuah alat yang sebetulnya tidak diberikan Tuhan untuk menyimpan luka, tapi untuk diisi programnya, diubah-ubah dan dimaksimalkan. Yang salah adalah ketika Anda terlalu cepat menyimpulkan. Anda terlalu cepat menjadikan itu generalisasi. Ini luka batin saya. Itu sebetulnya yang buat Anda jadi terjebak dengan luka batin. Ketika Anda berpikir saya gagal sekali terus selalu gagal. Ketika Anda pernah ditinggal orang lalu Anda merasa bahwa saya tidak layak untuk menemukan pasangan yang seperti itu. Itu bukan luka. Itu kesimpulan yang keliru. Itu pemahaman yang salah. Dan itu semua bisa dikoreksi sendiri. Dan biasanya nih, banyak orang merasa sembuh setelah bercerita. Dia bercerita ke orang lain, ke terapis, ke teman-teman psikolog dan sebagainya. Kenapa? Sebetulnya bukan karena lukanya hilang, tapi karena pikirannya berhenti mengulang cerita yang sama. Jadi, bukan dari lukanya yang hilang, tapi dari Anda berganti pemikirannya. Luka itu tidak ada, sehingga tidak perlu disembuhkan. Jadi kalau Anda bertanya ke saya, apakah bisa menyembuhkan luka batin? Pertanyaan Anda sudah salah dari awal. Yang dibutuhkan adalah pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus tentang bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Hidup bisa kacau karena orang salah memiliki pemahaman. Hidup sekarang, jangan terjebak dengan masa lalu Anda. Yang lewat sudah biarkan saja lewat. Anda harus memahami dan menerima bahwa Tuhan itu tidak menciptakan manusia dengan luka permanen. Tidak ada. Manusia diberi Tuhan pikiran agar mampu mengubah sendiri, agar mampu memprogram sendiri pikirannya, sehingga tidak perlu namanya penyembuhan luka batin dan sebagainya. Jadi kalau Anda hari ini merasa berat, merasa susah, bisnis tidak maju-maju, hutang tidak kunjung lunas, hidup terasa segitu-gitu aja, jangan buru-buru mengatakan saya punya luka batin. Apalagi Anda pergi ke orang-orang yang maaf, kurang ilmu lalu mengatakan Anda punya luka batin harus disembuhkan. Itu sebuah justifikasi yang menjebak orang sebetulnya. Bukan luka batin Anda, tapi program di kepala Anda. Dan itu bisa program ulang sehingga Anda merasa bebas dan Anda merasa hidupnya lebih nyaman lagi. Jadi kalau fisik Anda tidak luka, tidak berdarah, tidak ada keluar darah, jangan mengatakan punya luka batin. Kenapa? Karena luka batin itu tidak ada. Yang ada luka fisik yang caranya diplester atau dikasih obat merah. Oke, cerdaslah, sadari ini dan renungkan. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan
mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.